Oke, kita masuk yang berikutnya yaitu gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Nah, berdasarkan medium rambatannya, gelombang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, sekarang yang kita bahas pertama adalah gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Contoh gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Oke, jadi maksudnya gelombang mekanik ini gelombang yang hanya dapat merambat jika ada mediumnya atau jika ada zat perantaranya. Jadi dia bisa merambat kalau ada zat perantaranya. Kalau tidak ada zat perantara berarti gelombang mekanik tidak bisa merambat. Oke, kita lanjut ke gelombang elektromagnetik. Oke, untuk gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contoh gelombang radio, cahaya, dan sinar X. Nah, jadi kalau gelombang elektromagnetik ini gelombang yang dapat merambat pada ruang hampa. Jadi walaupun tidak ada zat perantara, gelombang elektromagnetik ini bisa merambat. Jadi dia bisa merambat pada ruang hampa. Contohnya tadi yaitu gelombang radio, cahaya, dan sinar X. Oke, kita lanjut berdasarkan arah getarannya. Nah, berdasarkan arah getaran, gelombang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, yang pertama gelombang transversal. Jadi gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Jadi arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang pada tali. Jadi tali kalau misalnya kita buat gelombang nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari gelombang transversal. Di sini ada titik A, kemudian puncaknya titik B, kemudian di sini ada B tapi ada koma di atas, bisa disebut sebagai B aksen. Kemudian ada C, ada bagian bawah sini kita bisa sebut sebagai lembah gelombang. Jadi yang ini puncak gelombang, yang ini lembah gelombang. Kemudian ada D aksen, E, dan F. Nah, yang tandanya seperti ini itu namanya lambda. Jadi simbol lambda seperti ini atau nama lainnya panjang gelombang. Jadi panjang gelombang disimbol dengan lambda. Nah, di sini kenapa ada garis dari puncak B ke puncak F, terus ada tulisan lambda? Maksudnya itu panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang pada gelombang transversal itu dari bukit satu ke bukit yang satunya, berarti ini satu panjang gelombang, sama saja dengan ini. Nah, atau bisa juga satu panjang gelombang itu disimbolkan, bukan disimbolkan ya, satu panjang gelombang itu berarti harus memiliki satu puncak dan satu lembah. Jadi ada satu puncak, ada satu lembah, berarti itu satu panjang gelombangnya. Oke, dari gambar ini ada berapa gelombangnya? Dari gambar ini berarti gelombangnya itu ada satu. Yang ini kan satu puncak, satu lembah, berarti satu gelombang. Kalau ini kan hanya ada puncak, tidak ada lembahnya. Kalau tidak ada lembahnya berarti ini setengah. Jadi dari gambar ini memiliki 1,5 gelombang atau 1,5 gelombang. Oke, jadi satu gelombang ketika memiliki satu puncak dan satu lembah. Kalau seandainya kita gambarkan lagi, mana pulpen ini? Oke, jadi misalnya kalau kita gambarkan, ini gambarnya tidak bagus. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Aduh, tidak rapi. Nah, dari gambar ini kalian lihat ada berapa puncaknya dan ada berapa lembahnya. Kita hitung. 1, kita lihat ini ada berapa gelombang ya. Ini ada satu puncak,
2 puncak, 3 puncak, dan ada 2 lembah. 1 puncak, 1 lembah berarti 1 gelombang. Kemudian tambah ini puncak ini dan 1 lembah ini berarti 2 gelombang. Tambah ini setengah berarti 2,5 gelombang. Berarti itu jumlah gelombangnya. Nah, atau juga biasa seperti ini ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, kalau yang ini berapa jumlah gelombangnya? Oke, kalau yang ini kan ada, ini kan tidak full toh, setengah gelombang, tidak sampai setengah, berarti dia 1/4. Kita hitung saja yang full dulu. Ada ini 1 berarti 1 lembah, 1 puncak berarti 1 gelombang. Yang ini hanya 1 lembah. Nah, yang ini kalau kita satukan berarti bisa jadi setengah, bisa jadi 1 puncak. Berarti ini jumlah gelombangnya ada 1, ini setengah, tambah ini 1/4 dan 1/4 jadi setengah juga. Berarti ada 2 gelombang yang ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Jadi arah getarannya ini sejajar dan berimpit dengan arah rambatannya. Nah, ini maksudnya lambda panjang gelombangnya. Nah, di sini ada rapatan, ini ada rapatan, kemudian regangan, ada rapatan dan ada regangan. Jadi ini bisa dimisalkan gelombang pada selinki. Ini gelombang pada selinki untuk gelombang longitudinal. Ketika memiliki 1 rapatan dan 1 regangan berarti itu mempunyai 1 panjang gelombang. Nah, dari gambar ini berarti jumlah gelombangnya ada 1 rapatan, 1 regangan, 1 rapatan, 1 regangan. Berarti ada 2 rapatan, 2 regangan. Berarti jumlah gelombangnya ada 2 gelombang. Oke, kita lanjut pada bagian C, yaitu periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu periode gelombang. Nah, periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Jadi sebenarnya ini sama saja juga dengan getaran. Nah, untuk periode tetap T besar sama dengan T kecil per N. Nah, kalau pada getaran, N-nya itu banyaknya getaran atau jumlah getaran, sedangkan kalau pada gelombang, N-nya itu jumlah gelombang atau banyaknya gelombang. Jadi sama saja untuk rumus periode. Oke, untuk frekuensi gelombang. Nah, frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Rumusnya F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Nah, ini kenapa ada rumusnya seperti ini? Jadi maksudnya ini F sama dengan N-nya itu kalau pada frekuensi untuk gelombang berarti N banyak gelombang per waktu, atau F sama dengan 1 per T. Nah, kenapa di sini ada 1 per T? Persamaan ini kita gunakan kalau misalnya dalam soal yang diketahui itu langsung periode atau hanya periodenya saja. Kalau hanya diketahui periodenya saja, berarti kita pakai ini rumusnya F sama dengan 1 per periode. Tapi kalau dalam di soal ada banyaknya gelombang dengan waktu, berarti kita pakai yang N per T. Sama saja juga dengan yang periode ini. Jadi untuk periode ini Ibu tambah di sini atau T sama dengan 1 per frekuensi. Nah, persamaan ini dipakai berarti kalau langsung frekuensi yang ditanya, langsung frekuensi yang diketahui, sedangkan tidak ada N-nya atau tidak ada T-nya, berarti persamaan ini kita pakai. Oke, kita lanjut untuk bagian 3, yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, adalah jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sedangkan bagian 4 yaitu cepat rambat gelombang. Jadi cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak
yang ditempuh oleh gelombang dalam tiap satuan waktu. Jadi persamaannya yaitu V sama dengan S per T. Jadi persamaan ini kita gunakan kalau di soal ada jarak diketahui, ada waktu diketahui, dan yang ditanya cepat rambat gelombang. Berarti ini yang kita pakai. Oke, dengan V sebagai cepat rambat gelombang satuan meter per sekon, S jarak yang ditempuh satuan meter, dan T waktu satuan sekon. Hubungan antara F frekuensi, lambda panjang gelombang, dan V cepat rambat gelombang dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, lambda sama dengan V per F atau lambda sama dengan V kali T. Nah, kenapa di sini ada dua persamaannya? Jadi ada dua persamaan ini misalnya kalau dalam soal yang diketahui itu frekuensi. Kalau dalam soal yang diketahui frekuensi, yang ditanya lambda, berarti yang ditanya panjang gelombang berarti lambda sama dengan V per F. Tapi kalau dalam soal yang diketahui itu periode T, berarti persamaannya yaitu lambda sama dengan V dikali T. Nah, bisa saja kan kalau di soal misalnya di soal yang ditanya itu cepat rambat gelombang. Kalau V-nya yang ditanya otomatis persamaannya berubah. Nah, kalau V ditanya berarti persamaannya jadi bagaimana? Berarti kalau ini misalnya ya yang diketahui frekuensi, yang ditanya V diketahui panjang gelombang. Berarti jadi V sama dengan ini kita kalikan lambda dikali frekuensi. Lambda kali frekuensi. Kalau misalnya frekuensi ini yang ditanyakan, nah kalau frekuensi yang ditanyakan berarti temannya frekuensi jadi pembagi yaitu lambda. Temannya frekuensi jadi pembagi berarti jadi F sama dengan V per lambda. Sama halnya dengan yang ini. Kalau misalnya periode cepat rambat gelombangnya yang ditanya, periodenya yang diketahui, dan panjang gelombang diketahui, berarti persamaannya jadi V sama dengan temannya V jadi pembagi, berarti T berada di bawah, yang berada di atas adalah lambda atau panjang gelombang. Jadi V sama dengan lambda per T.